Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala tamamil akmalani 'alal mab'uts rahmatan lil alamin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memanjatkan puja dan puji syukur, memanjatkan puji yaitu dengan selalu memuji Allah dengan lisan kita, memanjatkan puja artinya kita selalu mengagungkan Allah tabaraka wa taala dengan hati kita dan beramal saleh dengan anggota badan kita, karena tiga hal itu yaitu hati, lisan, dan amal merupakan tiga alat utama syukur. Barang siapa yang belum bersyukur pada Allah Jalla wa'ala dengan tiga alat syukur tersebut, maka Allah Jalla wa'ala tidak akan mengkategorikan orang tersebut sebagai orang yang bersyukur, yaitu seorang yang ingin menjemput kebahagiaan dari Allah Jalla wa'ala dunia akhirat. Para jamaah sekalian, ini pun Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, jemaah sahabat ilmu teladan yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada pertemuan kita pada hari ini di Sabtu ketiga, kita akan membahas hadis kelima dari hadis Arba'in Nawawi. Hadis kelima dari hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis Aisyah. Hadis Aisyah. Hadis Aisyah merupakan salah satu hadis utama dalam Islam. Para ulama menyebutkan ada beberapa hadis utama dalam Islam, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, yaitu hadis tentang hati, yaitu hadis Umar Khattab, innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis tentang amal, yaitu hadis Aisyah. Kemudian hadis tentang muamalah, hadis Nu'man bin Bashir. Hadis tentang muamalah yaitu hadis Nu'man bin Bashir. Dan hadis yang lain. Tetapi para ulama sepakat bahwa salah satu hadis utama dalam Islam yaitu hadis Aisyah ini. Jadi semua amalan yang terlihat, maka tolak ukurnya adalah hadis Aisyah ini. Apakah dia dikategorikan sebagai amal saleh atau tidak, maka parameternya adalah hadis Aisyah ini. Kita bacakan hadisnya. An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa
yang mengadakan suatu perkara yang baru dalam agama ini yang tidak ada tuntunannya, maka dia akan tertolak. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Pada riwayat Muslim, jadi kalau hadis diriwayatkan dengan sanad dan lafaz yang sama oleh Bukhari Muslim, maka hadis itu disebut muttafaqun alaih. Jadi hadis yang diriwayatkan dengan sanad dan lafaz yang sama, maka disebut hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih atau Bukhari Muslim. Karena Imam Muslim adalah muridnya Imam Bukhari. Jadi tidak heran kalau mereka berdua memiliki sanad yang sama, karena banyak riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Tapi perlu kita ketahui, kalau dari sisi kesahihan, para ulama hadis mengatakan bahwa hadis-hadis yang terdapat atau yang termaktub dalam Sahih Bukhari lebih sahih dibanding hadis yang ada di dalam Sahih Muslim. Jadi secara kesahihan hadis Imam Bukhari lebih sahih karena beliau lebih ketat dalam menetapkan hadis sahih. Namun dari sisi pembuatan bab, jadi babnya itu lebih jelas dan lebih lugas. Jadi kalau kita mau cari bab toharoh, bersuci, maka itu lebih jelas pada Imam Muslim. Misalnya kita mau cari bab apa misalnya? Bab salat. Kemudian misalnya mau cari tentang bab muamalat, bab birrul walidain. Itu jelas. Tapi kalau Imam Bukhari bab dalam kitab sahihnya itu terkadang tidak jelas. Ya. Jadi beliau membuat suatu bab itu sebetulnya adalah istinbat hukum beliau. Jadi beliau memahami suatu masalah, lalu beliau istinbatkan, lalu beliau buat suatu bab. Makanya kata ulama, min fiqhul Bukhari min tarajumihi. Jadi kalau kita mengetahui ilmunya Imam Bukhari, maka lihat dari bab-bab yang ada dalam kitab sahih. Ini sekedar wawasan saja. Baik. Ada hadis dengan lafaz yang berbeda. Jadi Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dengan lafaz yang berbeda, yaitu hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Lafadznya di sini jelas, yaitu amal. Jadi dimaksud dengan mengadakan perkara baru yaitu amal. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, yaitu Rasul dan sahabat, maka dia tertolak. Itu hadisnya dan terjemahnya. Baik, sekarang kita masuk kepada penjelasan hadis. Tolong diperhatikan, karena insya Allah Ta'ala kajian kita ini akan menghadirkan banyak sekali faedah ilmiah. Yang pertama, disebutkan ummul mukminin atau ummul mukminin. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, panggilan yang diawali dengan ummu atau abu disebut dengan kunyah. Memiliki kunyah bagi seorang muslim adalah sunnah. Jadi disunnahkan bagi setiap muslim memiliki kunyah.
apakah ia memiliki keturunan atau tidak memiliki keturunan. Kalau bicara ideal, yang lebih sesuai dengan sunnah, maka memberi kunyah memberi kunyah yang dinisbatkan kepada anak pertama. Jadi kunyah itu Ummu, misalnya nama anak pertama Muhammad, berarti Ummu Muhammad atau Abu Muhammad. Tapi kalau dia ingin memiliki kunyah dari anak yang lain, bukan yang pertama, boleh? Boleh. Tapi perlu diketahui bahwa sunnah ini bersifat fleksibel. Yang penting setiap muslim disunnahkan memiliki kunyah. Karena kunyah ini adalah panggilan akrab. Ya, panggilan akrab. Ketika kita menyapa seseorang, maka sunnahnya kita panggil ya Abu Abdillah, ya Aba Abdillah, ya Abdillah, gitu. Tapi juga tidak disyaratkan harus memiliki keturunan. Karena yang sahih, Aisyah itu tidak punya anak dari Nabi SAW. Menurut mayoritas ulama, Aisyah tidak memiliki keturunan dari Nabi SAW, tetapi beliau memberi diri beliau kunyah dengan kunyah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Baik. Di sini katakan Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Dasar dalilnya, setiap istri Nabi SAW mendapatkan julukan ibunya orang beriman. Dasar dalilnya adalah surah Al-Ahzab ayat 6. Allah yang mengukuhkan julukan Ummul Mukminin kepada seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istrinya, yaitu istri Nabi. Dan istri-istrinya, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan ibu mereka, ummahatul mukminin, yaitu ibu mereka. Pertanyaannya, mengapa istri Nabi mendapat julukan dari Allah Jalla wa'ala? Jadi yang memberi julukan Ummul Mukminin Allah Jalla wa'ala. Jadi salah satu bentuk adab kita kepada istri Nabi, maka sebaiknya setiap kita menyebut istri Nabi, katakan Ummul Mukminin. Ya, Ummul Mukminin sebagai bentuk adab kita kepada Allah Jalla wa'ala. Selain itu, kalau dia adalah ibu kita, berarti haram bagi kita untuk melecehkan ibu kita. Ya, kalau kita melecehkan, menghina ibu kita, itu durhaka. Ibu kandung kita, melecehkan ibu kandung kita merupakan bentuk kedurhakaan, maka melecehkan ibu kita, istri Nabi, secara syar'i, maka dosanya lebih besar. Merupakan kedurhakaan yang luar biasa. Ya. Kenapa istri Nabi diberi julukan oleh Allah Jalla wa'ala dengan Ummahatul Mukminin? Orang tua, kita bicara secara logika. Sebagian dijelaskan para ulama. Orang tua itu adalah orang yang paling banyak berjasa bagi seorang anak. Itu idealnya orang tua. Jadi kebaikan terbesar seseorang kepada seorang anak yaitu kebaikan orang tua. Makanya wajib kita berbakti kepada mereka, membalas kebaikan mereka.
Selain karena perintah Allah, kemudian karena kita wajib membalas kebaikan mereka, karena kebaikan mereka sangat besar. Namun, mereka, ayah ibu kita, dianggap sebagai orang tua karena berjasa, banyak kebaikannya. Ibu yang melahirkan, merawat, membesarkan, ayah yang memberi nafkah, melindungi, dan seterusnya. Itu kan kebaikan. Baik, sekarang kita bandingkan dengan kebaikan Nabi SAW. Apakah Nabi memberi nafkah kepada kita? Apakah Nabi alaihissalam yang melindungi kita dari segala mara bahaya di dunia? Kita katakan kebaikan Nabi lebih besar daripada kebaikan orang tua kita. Kenapa? Karena beliau melindungi kita dari adab dunia dan adab akhirat. Beliau memberi manfaat melebihi manfaat orang tua kita, yaitu manfaat hidayah yang menuntun kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau bukan karena Nabi, kalau bukan karena Allah, kemudian karena Nabi, kita tidak akan pernah mengenal kebaikan, kita tidak akan pernah mengenal kebenaran, dan kita tidak akan pernah mengenal Allah Jalla wa'ala. Kita tidak tahu jalan menuju surga. Jadi karena Nabi kebaikannya, kebaikan dunia akhirat, dengan melalui beliau kita bisa terhindar dari adab dunia dan akhirat. Melalui beliau kita bisa mengenal kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka Nabi itu lebih layak dianggap sebagai orang tua daripada orang tua kandung kita. Karena kebaikan beliau lebih besar daripada kebaikan orang tua kita. Maka istri beliau adalah orang tua kita juga. Ibu kita, karena Nabi adalah Abul Mukminin. Nabi itu ayahnya orang beriman, karena kebaikan beliau melebihi kebaikan orang tua kandung kita. Makanya beliau adalah bapaknya orang beriman. Maka secara otomatis istri-istri beliau adalah ibunya orang-orang beriman. Itu alasannya. Mengapa istri-istri Nabi dijuluki sebagai ibunya orang beriman. Baik. Kemudian yang berikutnya, kita langsung membahas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdath, siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, fi amrina fi amriddin, dalam agama, maka dia tertolak." Perhatikan di sini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan karakter utama dari bid'ah. Ketahuilah para jemaah sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau ingin bahagia, maka kita harus mencintai Allah Jalla wa'ala dan mentaatinya. Itu kunci kebahagiaan. Cinta Allah dan taat kepadanya. Cinta Allah Jalla wa'ala dan taat kepadanya, itu namanya syukur. Jadi pada syukur harus ada kekuatan cinta kepada Allah. Dan pada syukur juga harus ada kekuatan taat kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Kalau tidak cinta, tidak bersyukur. Kalau tidak taat kepada Allah, taat dengan syarat, juga tidak bersyukur. Yang merusak, perhatikan, yang merusak hubungan cinta dengan Allah Jalla wa'ala adalah maksiat. Yang merusak ketaatan kepada Allah adalah maksiat. Apa perusak cinta, hubungan cinta? Syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi yang merusak
cinta dan taat, syirik. Yang merusak cinta dan taat kepada Allah, bid'ah. Bid'ah. Ya. Karena Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla jalaluh, ya, menganggap perbuatan bid'ah merupakan suatu perbuatan yang tidak beradab. Perbuatan yang tidak beradab terhadap Allah Jalla wa'ala. Kenapa tidak beradab? Karena yang berhak membuat syariah hanya Allah. Dan orang yang diizinkan oleh Allah yaitu Rasulullah SAW. Makanya bisa lihat coba di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surah Asy-Syura ayat 21. Allah berfirman tentang betapa bid'ah itu merusak hubungan cinta dengan Allah. Karena kalau bicara hubungan berarti bicara etika. Ini jadi kesalahannya bid'ah itu di mana? Etika. Bagaimana kalau kita misalnya memiliki hubungan cinta dengan istri atau dengan suami, lalu tidak ada di sana hubungan cinta kita, tidak ada etika. Tidak ada etika. Maka ini sebuah kesalahan besar. Hubungan cinta itu akan semakin langgeng dan semakin hangat ketika di sana ada etika. Yuk kita misalnya bawa kepada contoh pada manusia. Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena empat kriteria. Limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha, fadfar bidzatid din. Wanita itu dinikahi karena 4 kriteria. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena keluarganya, yang ketiga karena kecantikannya, yang keempat karena agamanya. Lalu apa kata Nabi alaihissalam? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Prioritaskan yang akan menjadi pasangan hidupmu, teman hidupmu yang baik akhlaknya. Jadi yang melanggengkan hubungan cinta itu etika dan adab. Di sini Allah Jalla wa'ala mengatakan bahwa perbuatan bid'ah, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dengan bid'ah, artinya kita mengabaikan etika dalam menjalin hubungan cinta dengan Allah. Mana dalilnya? Asy-Syura ayat 21. Apa kata Allah? Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka punya sekutu? Artinya, kok dia mau dengar selain suaminya gitu? Apa sikap seorang suami ketika ada selain dirinya yang lebih dengar oleh istri? Apalagi membenturkan perkataan suami dengan perkataan orang lain. Ya. Dibantah perkataan suami dengan perkataan orang lain. Dan orang lain itu bahkan laki-laki. Apa respon sang suami? Pasti suami akan marah, akan menganggap dia tidak beretika.
Jadi bicara bid'ah, bicara etika. Makanya kata Allah, oh, am lahum syuraka. Oh, berarti mereka punya sekutu, Tuhan selain aku yang berhak membuat syariat. Malam ya'dzan bihillah, padahal tidak pernah aku beri lisensi, kata Allah. Aku tidak pernah memberi izin kepada siapapun dari hambaku untuk menerima syariat, mendengar syariat dari selain aku, kata Allah. Ini namanya tidak beretika. Syirik namanya perselingkuhan. Allah Jalla wa'ala menganggap kesyirikan adalah perselingkuhan. Karena hakikat syirik adalah memberikan kekuatan cinta kepada selain Allah. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah bahwa hakikat syirik adalah perselingkuhan. Memberikan hati kepada selain Allah, memberikan sesuatu yang khusus yang harusnya diberikan kepada Allah, justru diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat surah Al-Baqarah 165. Surah kedua ayat 165. Allah jelas di sini mengatakan bahwa hakikat syirik adalah perselingkuhan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan bagi Allah sekutu. Bagaimana bentuk kesyirikan? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Inilah hakikat syirik, perselingkuhan. Bid'ah adalah hubungan cinta namun mengabaikan etika. Secara etika, kalau kita cinta Allah Jalla wa'ala, maka yang kita terapkan aturan dari Allah. Hanya aturan nizamullah Jalla wa'ala. Nizam, aturan. Kalau kita cinta Allah Jalla wa'ala, sepatutnya, seharusnya bahkan, yang kita jalankan aturan Allah, bukan aturan selain Allah. Allah menyebut bid'ah itu aturan yang dibuat oleh selain Allah. Makanya kata ulama, yang paling merenggangkan hubungan seorang hamba dengan Allah setelah syirik, bid'ah, bukan dosa besar. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Karena bid'ah itu ya adalah sikap mengabaikan etika. Etika dalam menjalin hubungan cinta dengan Allah Jalla wa'ala. Makanya dia lebih merenggangkan hubungan cinta dengan Allah daripada maksiat. Makanya Sufyan Ats-Tsauri Allah berkata, oleh karenanya bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Ini alasannya. Karena dia lebih merenggangkan hubungan dengan Allah. Bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Baik. Itu bicara bid'ah, bicara etika. Ya, ini tolong dipahami, dicatat, karena ini tidak ada di penjelasan-penjelasan pada hadis arba'in, kita tidak akan temukan itu. Kemudian kita berpindah kepada definisi bid'ah. Apa itu bid'ah? Nabi Nabi alaihissalam secara jelas di sini membatasi batasan bid'ah. Yang pertama ihdath, yang kedua amruddin. Ya, yang kedua amruddin. Kemudian yang ketiga ma laysa min.
Jadi ada 3 batasan bid'ah. Yang pertama, dia harus baru. Tidak ada asal-usulnya, tidak ada asalnya dari agama. Kalau ada asalnya, maka tidak dikategorikan bid'ah. Harus ada, jadi harus tidak ada asalnya dia. Tidak ada asalnya, yaitu tidak ada dalilnya. Tidak ada dasar dalilnya. Contoh misalnya, ya, dikatakan misalnya apa? Contohnya, sesuatu yang baru. Apa misalnya yang dilakukan oleh Utsman, mengumpulkan Al-Quran. Itu sudah ada. Al-Quran mengatakan, dzalikal kitab, itulah kitab. Abu Bakar melakukan itu, mengumpulkan Al-Quran dalam dari hafalan ke tulisan. Kalau Utsman mengumpulkan Al-Quran dalam satu kitab, ya, dengan bahasa Quraisy. Tapi ada dasar dalilnya. Ada dasar dalilnya. Contoh misalnya tarawih. Rasulullah SAW hanya mengerjakan salat tarawih secara berjamaah tiga malam. Setelah itu beliau tidak melakukannya lagi. Tapi ingat, apa alasan beliau tidak mengerjakan tarawih setelah itu? Karena beliau khawatir tarawih akan diwajibkan atas umatnya. Di masa khilafah Abu Bakar tidak ada tarawih secara berjamaah di masjid. Di masa Umar baru beliau kembali menghidupkan. Karena sudah bertahun-tahun tidak pernah ada tarawih berjamaah di masjid, lalu kembali beliau hidupkan, dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab, maka Umar setelah melihat kaum muslimin kembali melaksanakan salat tarawih berjamaah, lalu beliau mengatakan, ni'matul bid'atu hadhihi. Ini adalah pemandangan yang baru yang selama ini kita rindukan. Apakah tarawih berjamaah itu bid'ah? Tidak. Karena ada dasarnya, Nabi pernah melakukan. Jadi, bid'ah, batasan pertama apa? Dia harus baru. Tidak ada dasar dalilnya. Kalau ada dasar dalilnya, maka bukan bid'ah namanya. Yang kedua, dalam agama. Kalau bicara dalam agama, berarti tidak termasuk di dalamnya dalam urusan dunia. Jadi semua urusan dunia, ketika ada inovasi di sana, maka itu bagus. Didukung oleh Islam. Tidak dilarang. Yang dilarang itu mengadakan suatu perkara yang baru dalam agama. Jadi jangan pernah melecehkan, membantah adanya bid'ah. Bid'ah itu sesat dengan menyebutkan contoh, di zaman Nabi tidak ada komputer, di zaman Nabi tidak ada pesawat, di zaman Nabi tidak ada speaker, di zaman Nabi tidak ada ini. Maka itu bid'ah, itu salah. Mic itu di zaman Nabi alaihissalam tidak ada, tapi itu urusan dunia. Tapi itu urusan dunia. Komputer tidak ada zaman Nabi, tapi itu urusan dunia. Islam tidak pernah melarang inovasi dalam urusan dunia, justru mendukung. Justru mendukung berdasarkan hadis Nabi alaihissalam, antum a'lamu minni bi umur dunyakum. Kalian lebih memahami akan urusan dunia kalian. Didukung oleh Rasulullah SAW. Jadi yang dilarang, yang dibatasi adalah perkara baru dalam urusan agama. Nanti kita sampaikan ya. Kenapa kok dilarang? Hal baru dalam agama. Nanti kita jelaskan. Tapi kita sekarang bahas batasannya dulu ya. Yang ketiga, dalam agama itu kan masih bias nih. Batasannya apa? Batasan perkara agama adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi dan sahabat secara ijma'. Itu. Apa yang dicontohkan Nabi
dan sahabat secara ijma. Maka itulah yang disebut dengan batasan agama. Contoh misalnya, ya, apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bid'ah. Adalah apa contohnya dalam agama? Karena apa yang Nabi contohkan dalam agama, apa yang Nabi contohkan dalam agama. Seorang misalnya, ya, mengucapkan salam dengan mengucapkan salam Yahudi misalnya. Ini akan lagi tren sekarang. Pernahkah Nabi alaihissalam yang bertetangga dan berinteraksi dengan Yahudi? Ya, di Madinah itu ada beberapa kabilah marga Yahudi, Bani Quraidah, ya, Bani Al-Mustalik, dan beberapa kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Pernahkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam ala Yahudi? Apakah ada contoh dari Nabi alaihissalam? Karena mengucapkan salam ibadah. Kita jawab, tidak pernah. Barang siapa yang mengucapkan salam ala Yahudi, salam misalnya, maka dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Karena melakukan suatu perbuatan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah syirik? Bukan, tapi bid'ah. Tapi bid'ah. Kemudian disepakati oleh sahabat. Yang disepakati oleh sahabat Rasulullah. Contoh misalnya, Abu Hurairah itu pernah berwudu dan memahami hadis Nabi alaihissalam ghurran muhajjalin min athari wudu, di mana seorang itu nanti di hari kiamat akan bercahaya oleh karena pengaruh wudu, oleh karena dampak dari wudu. Maka Abu Hurairah itu wudu ketika membasuh tangan, dia basuh sampai ke tiang. Beliau juga ketika membasuh kaki, beliau basuh sampai ke paha, ke ujung paha. Apakah perbuatannya itu termasuk agama? Kita bilang tidak. Kenapa? Karena tidak disepakati oleh sahabat Rasulullah. Apakah dengan hadis yang berbunyi bahwa seorang mukmin nanti di hari kiamat akan bercahaya, ya, dampak dari wudu, berarti kalau wudu tangan sampai ke tiang, bahkan sampai ke badan dibasahin supaya semuanya bercahaya. Apakah seperti itu pemahamannya? Itu pemahaman Abu Hurairah. Namun tidak disepakati oleh sahabat. Jadi agama itu berdasarkan contoh Nabi dan sahabat yang disepakati oleh mereka. Kemudian ada penguat. Penguat yang pertama, yang mengarah kepada bid'ah. Yang pertama adalah ada unsur taqarrub, yaitu di luar agama, di luar urusan agama, urusan dunia, tapi ada unsur taqarrub, unsur mendekatkan diri kepada Allah, maka bisa masuk ke dalam bid'ah. Karena dia menarik urusan dunia ke dalam urusan agama. Contoh misalnya, nikah mut'ah, nikah atau kawin kontrak. Dia maksiat atau bid'ah? Maksiat. Kawin kontrak. Tapi ketika orang-orang Syiah melakukan kawin kontrak, menikah pada waktu tertentu, batasan waktu tertentu, sesuai kesepakatan bersama, dengan niat ibadah. Mereka menganggap kawin kontrak, itu nikah mut'ah, itu mendekatkan diri mereka, semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah, maka kawin kontrak ala Syiah itu bid'ah. Perhatikan dua. Ada orang melakukan kawin kontrak, tapi tidak ada unsur ibadah. Mereka menganggap ini suatu kesalahan, ya syahwat, tapi tidak ada niat ibadah. Maka ini maksiat. Di sisi lain orang Syiah melakukan mut'ah.
Yaitu kawin kontrak juga sama. Tapi mereka menganggap semakin sering orang Syiah melakukan mut'ah, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka ini namanya bid'ah. Kenapa? Karena ya perkara muamalah yaitu nikah itu diseret ke dalam agama dengan apa? Dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi dalam hal muamalah, ketika seorang melakukannya dalam urusan dunia, mendekatkan diri kepada Allah yang tidak pernah Nabi contohkan, maka itu masuk dalam perkara bid'ah. Masuk dalam perkara bid'ah. Ya, itu contoh misalnya. Nanti bisa untuk dijelas silakan nanti ditanya. Apapun di luar agama, termasuk urusan dunia, ketika ditarik ke dalam agama dengan unsur taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, maka bisa masuk dalam kategori bid'ah. Yang kedua adalah ketaatan mutlak. Ya, ketaatan mutlak. Tunduk dan patuh seperti seorang tunduk kepada dalil. Tunduknya seorang muslim terhadap undang-undang yang dibuat oleh negara, dibuat oleh DPR misalnya. Seperti dia tunduk kepada Al-Quran. Tunduk, karena agama itu tunduk. Karena ibadah agama itu khudu' wa dhul, tunduk dan patuh. Jadi siapa yang tunduk dan patuh ya sepenuh hati terhadap aturan undang-undang yang dibuat oleh manusia, seperti tunduknya, patuhnya ia ya terhadap kitabullah, syariat Allah, maka ini masuk dalam kategori bid'ah, tunduk. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu namanya sesuatu yang akan menjadi sebab munculnya bid'ah. Sesuatu yang menjadi sebab yang disebut dengan dhara'i, ya, al-mufdhiya ila al-bid'ah. Al-mufdhiya ila al-bid'ah. Bisa masuk dalam kategori bid'ah. Ya. Dikatakan oleh Syekhul Islam, ma afdha ilal bid'ah wa adda ilayya fa huwa mulhaq biha. Hukmuhu hukmuha. Sesuatu yang akan mengarah kepada bid'ah. Dia bukan bid'ah, tetapi dia akan mengarah, lama-lama akan menjadi bid'ah. Menjadi suatu keharusan. Contoh misalnya, bersalaman setelah sholat. Apakah ada contoh dari Nabi bersalaman setelah sholat? Maka jawabannya tidak ada. Apakah bisa langsung kita vonis bid'ah? Tidak. Tapi hindari, minimalisir bersalaman setelah sholat fardu. Kenapa? Karena kalau akan menjadi suatu tradisi, bahkan menjadi suatu keharusan, setelah sholat fardu harus bersalaman, ini menjadi suatu fenomena bid'ah. Kenapa? Karena awalnya tidak bid'ah, tapi akhirnya orang, ya, dan generasi berikutnya memahami bahwa bersalaman setelah sholat fardu itu merupakan suatu keharusan yang harus. Jadi dia melekat dengan sholat fardu. Akhirnya ini menjadi suatu fenomena bid'ah. Awalnya tidak. Padahal sunnah Nabi dalam bersalaman adalah bukan setelah sholat, tapi setiap kali kita bertemu dengan saudara kita sama muslim, disunahkan untuk bersalaman. Di situ tempatnya, disitulah sunnahnya bersalaman. Ketika kita bertemu dengan saudara kita sama muslim, bersalaman. Maka hal itu akan menggugurkan banyak daripada dosa-dosa kita. Bukan seusai sholat. Jadi ingat, bukan artinya kita vonis bahwa setelah sholat bersalaman itu bid'ah, tidak. Tapi bisa mengarah ke sana. Makanya kita hindari. Tapi kalau bagaimana Ustaz kalau ada orang ajak salaman?
dijawab, ya, supaya kita tidak terkesan sombong. Tapi gimana Ustaz? Orang yang sama, kalau saya di sebelah dia, pasti dia ajak salaman. Maka sebelum kita ya bertakbir, kalau kita tahu dia sebelah kita, kita menghindar, menjauh. Jadi carilah sebab, cari cara bagaimana kita berusaha untuk tidak mengharuskan, selalu melakukan salaman setelah sholat fardu. Kenapa? Karena dia bukan bid'ah, tetapi kalau dibiarkan terus-menerus menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu keharusan, seusai salat fardu, itu bisa masuk dalam kategori bid'ah. Apalagi tidak ada jaminan mereka yang awam, mereka yang bodoh, bisa mereka meyakini bahwa bersalaman setelah sholat bagian dari sholat. Barang siapa yang menjamin, muncul suatu keyakinan, barang siapa yang tidak bersalaman setelah sholat, maka tidak sah sholatnya. Maka tidak sempurna sholatnya, itu bisa. Karena faktor keawaman kaum muslimin yang semakin parah. Baik. Sekarang kita bahas, kenapa bid'ah itu dilarang? Ya. Kenapa bid'ah itu dilarang? Bukankah bid'ah itu ada yang baik dan ada yang buruk? Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Kita bilang, tidak ada bid'ah yang baik dan buruk. Semua bid'ah, kata Nabi alaihissalam, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Dan ini lafadz kul. Kul itu artinya umum. Semua bid'ah adalah sesat. Lalu ada yang mengatakan bid'ah, yang memuji bid'ah. Kalau ada kata bid'ah yang diucapkan para ulama dan mereka memuji, maksudnya adalah bid'ah secara bahasa. Bukan secara syariat, bukan secara agama. Kenapa bid'ah itu dilarang? Begini. Coba lihat Al-Quran. Mari kita buka Al-Quran. Allahu Jalla wa'ala Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 77, ayat 76, ayat 776. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah bekal akhirat melalui karunia yang Allah berikan kepadamu. Jadi Allah Jalla wa'ala memberikan kita segalanya di dunia agar kita manfaatkan sebagai sarana untuk mencari bekal akhirat. Bagaimana caranya kita manfaatkan nikmat Allah ini sebagai sarana? Yaitu sarana untuk menghasilkan amal. Sarana untuk menghasilkan amal. Sarana untuk menghasilkan amal yang mensucikan hati. Itu tujuannya. Jadi kita ini melakukan sesuatu, segala sesuatu di dunia ini, orientasinya dua, yaitu amal dan hati. Apa yang akan kita bawa setelah kematian, itu yang harus menjadi fokus kita dalam beramal, dalam berkegiatan. Saya punya istri, soleha nggak? Soleha. Kenapa perlu harus soleha? Supaya saya bisa beramal. Supaya istri soleha saya bisa membuat hati saya semakin bersih. Saya pengen punya keturunan. Punya keturunan saja atau keturunan yang soleh? Keturunan yang soleh dong. Kenapa meminta kepada Allah keturunan yang soleh? Bukan hanya keturunan, bukan hanya pengen punya anak, tapi juga punya keturunan yang soleh. Karena anak yang soleh, bukan keturunan saja ya, dia dapat menghasilkan amal dan mensucikan jiwa. Kaidah.
semua apa yang Allah berikan kepada kita, apakah itu orang tua, istri, anak, harta, namun tidak menghasilkan amal dan tidak mensucikan jiwa, maka dia adalah malapetaka bagi kita. Dia akan menjadi sebab azab di neraka kelak. Di mana Ustaz korelasi yang bid'ah? Baik. Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Mulk ayat 2. Ketika Allah katakan, "Hei kamu, aku kasih segalanya, beramal dong. Dan sucikan jiwamu melalui apa yang aku berikan kepadamu. Jangan hanya menikmati istrimu, jangan hanya menikmati suami, menikmati kenikmatan bercengkerama dan keluarga, menikmati bersama anak-anak, menikmati harta. Itu semua akan berakhir. Aku kasih semua itu dari awalnya, kamu tidak punya apa-apa. Kamu harus fokus kepada akhiratmu. Yaitu apa yang ada di sekitarmu harus mensucikan hatimu dan menambah amal yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Ingat, kita diberi harta, pastikan harta ini mensucikan jiwa. Makanya Allah wajibkan kita hanya menerima harta yang halal, rezeki yang halal, dan harus menghasilkan amal. Amalnya harta apa? Zakat, infak, sedekah, nafkah. Allah memberi kita fisik sehat, maka sehat kita harus membuat hati ini bersih, yaitu sehat dalam ketaatan. Umur panjang juga begitu. Umur panjang yang mensucikan jiwa, umur panjang yang berkah, yang syarat dengan amal saleh. Lalu apa yang membuat amal itu membersihkan hati? Ingat, jangan dipisahkan. Amal dengan kesucian jiwa, jangan dipisahkan. Lihat Al-Mulk ayat 2. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia Allah Jalla Jalaluhu yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak, tetapi siapa yang paling baik amalannya. Kenapa Allah mengatakan liyabluwakum ahsan? Kenapa Allah mengatakan ahsan? Tidak mengatakan akthar. Tidak mengatakan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Karena yang paling baik di mata Allah itu akan berimplikasi kepada hati. Karena Allah yang membolak-balik hati. Allah akan mensucikan jiwa selama kita beramal soleh. Pertanyaan, apa itu amal soleh? Mari kita lihat. Surah Al-Kahfi ayat 110. Di surah Al-Kahfi ayat 110, Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mau berjumpa dengan Rabb, dimuliakan oleh Allah, disambut dengan hangat oleh Allah. Kalau kita ingin disambut oleh Allah nanti di surga, maka selama di dunia kita harus beramal. Tapi amal apa ya Allah? Falyamal 'amalan shalihan. Itu amal yang mensucikan jiwa. Amal yang mensucikan jiwa seperti apa ya Allah? Amal yang mensucikan jiwa adalah amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apalagi ya Allah amal yang mensucikan jiwa saya, sehingga saya kembali kepadamu ya Allah dalam keadaan membawa hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali hati.
kecuali orang yang datang menghadap Engkau ya Allah dengan buah hati yang bersih. Wa ja'a rabbahu biqalbin salim. Ibrahim itu dimuliakan Allah karena dia kembali kepada Allah dengan membawa hati yang bersih dan suci. Hati yang bersih, yang suci adalah hati yang dibersihkan oleh amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang bersih adalah hati yang dibersihkan oleh amal yang ikhlas. Dua kriteria amal yang mensucikan jiwa. Itu amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya mengapa Nabi berkata bahwa raddun, dia tertolak. Siapa yang menolak? Bukan Nabi. Siapa Nabi itu? Dia juga makhluk. Masalahnya kita ditolak oleh Allah. Apa rasanya cinta kita ditolak oleh Allah? Apa rasanya bukti cinta kita, bukti keseriusan cinta kita kepada Allah dengan segala perbuatan ditolak oleh Allah? Apa kata Nabi? Kata Allah Jalla wa'ala, orang-orang kafir itu yang baik-baik, yang berbuat tapi tidak dengan dasar cinta dan iman, Allah tolak semua kebaikan mereka. Apa kata Allah? Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'annahu haba'an manthura. Kami terima semua amal-amal mereka, lalu kami jadikan semua amal-amal mereka seperti debu yang bertebangan. Ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan cinta. Karena amal-amal yang mereka kerjakan sama di dunia tidak mensucikan hati mereka. Tidak ada tauhidnya di sana. Tidak ada ikhlasnya di sana. Tidak ada keselarasannya dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, wahai saudaraku, kata Ibnu Qayyim, janganlah kamu sekadar beramal. Perhatikan amal yang kamu amalkan adalah menjadi bekal akhiratmu. Bagaimana amal itu menjadi bekal akhirat? Pastikan amal tersebut adalah amal yang mensucikan hati. Amal yang mensucikan hati yang akan membuat kita bahagia dunia akhirat. Karena kata beliau, hati bersih itu artinya hati yang bahagia. Itulah hakikat kebahagiaan. Hati yang bahagia itu adalah hati yang bersih. Sudah, itu hakikat kebahagiaan hati. Apa yang membuat hati ini bahagia? Karena dia suci. Mengapa dia suci? Karena dua amal tadi, dua sebab tadi. Karena amalnya ikhlas, karena amal yang selalu menjadi makanan hatinya baik, ikhlas, dan sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sebabnya mengapa bid'ah itu dilarang. Jadi yang lebih mengotori hati adalah bid'ah. Setelah syirik kepada Allah Jalla Jalaluhu. Terakhir. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui bid'ah? Nah, perhatikan ya. Para ulama menyebutkan ada tiga patokan. Ya, ada tiga patokan untuk bisa mengetahui sesuatu bid'ah atau bukan. Itu apa saja? Yang pertama ya adalah sebab, yang kedua jenis, yang ketiga adalah ukuran atau jumlah, yang keempat cara, yang kelima waktu, yang keenam tempat. 6 ini menjadi kriteria dasar untuk mengetahui suatu perkara itu disunnahkan, ada syariatnya, atau bid'ah. Sebab, jenis, jumlah dan ukuran, cara, waktu, tempat. Contoh misalnya, sebab. Ada orang sholat 2 rakaat setiap dia masuk rumah. Ditanya, kenapa Anda sholat? Ya karena saya kalau setiap masuk rumah, supaya rumah saya itu adem, berkah, makanya saya setiap masuk rumah sholat. Kita bilang, Anda berbuat bid'ah. Kenapa? Karena Nabi setiap masuk rumah tidak pernah sholat. Sebab yang Anda anggap sebab memberkati rumah, sebab membuat rumah itu menjadi damai, sebab membuat rumah itu berkah dengan cara sholat seperti itu, tidak pernah dianggap oleh Nabi alaihissalam. Tidak pernah.
Jadi sholat Anda ini sebabnya adalah diabaikan oleh Nabi alaihissalam. Jadi perbuatan Anda itu bid'ah. Contoh misalnya, ada seorang puasa setiap dia ulang tahun. Setiap dia ulang tahun, di hari ulang tahunnya dia puasa. Ditanya, kenapa Anda puasa? Anda puasa Senin ya? Kan bulan Senin. Oh enggak, hari ini sih ulang tahun, jadi saya puasa. Kita bilang, sebab Anda puasa itu tidak benar. Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah mengkaitkan ulang tahun dengan puasa. Karena puasa ibadah harus terkait dengan dalil. Apakah puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Asyura, puasa Arafah. Tapi kalau kaitannya dengan tanggal lahir, sebabnya adalah hari kelahiran dia puasa, maka tidak benarkan dalam Islam. Nah, itu masuk dalam kategori bid'ah. Yang kedua adalah jenis. Nabi alaihissalam menyebutkan misalnya jenis ya. Nabi SAW menyebutkan bahwa kurban itu dengan sapi, kambing, onta. Tapi ada orang berkurban dengan kuda. Dia bilang, saya banyak kuda ini. Misalnya di orang Sumbawa. Dia bilang, kuda saya ini lebih mahal daripada sapi. Saya ingin berkurban dengan sapi yang lebih mahal. Kita bilang tidak bisa. Karena Islam telah menetapkan jenis hewan kurban, onta, sapi, kambing. Walaupun Anda berkurban dengan kuda yang harganya miliaran, tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Karena jenisnya jelas ditentukan oleh syariat. Ya, ini contoh. Kemudian yang ketiga, jumlah atau ukuran. Seorang zakat, dia mengatakan zakat 2,5%. Kurang, saya ingin menambah 5%. Saya ingin mengeluarkan zakat 5% dari apa yang saya keluarkan zakatnya. Kita bilang tidak boleh. Kalau Allah mengatakan 2,5%, 2,5%, tidak boleh lebih. Seorang misalnya berakikah dari anak laki-laki yang dilakukan dengan seharusnya dua kambing, dia bilang, saya orang kaya, saya ingin berkurban, ya, saya ingin berakikah untuk anak laki-laki saya baru lahir ini 10 ekor kambing. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, cara. Bolehkah seorang misalnya berwudu, dia dahulukan kaki dulu, kaki setelah kaki, kemudian tangan, setelah tangan, kemudian muka, setelah muka, kemudian berkumur-kumur? Tidak boleh. Ya, bolehkah seperti itu? Tidak boleh. Jadi cara, bolehkah seorang sholat dengan berjamaah laki perempuan bersebelahan? Tidak boleh. Caranya laki di depan, perempuan di belakang. Kata Nabi alaihissalam, khairus sufufur rijal awwaluha. Ya, khairus sufufur rijal awwaluha wa syarru akhiruha. Wa khairus sufufun nisa akhiruha. Wa khairuha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baiknya saf laki-laki ada di depan, yang paling buruk adalah yang paling belakang. Dan sebaik-baiknya saf perempuan dalam salat adalah paling belakang, yang paling buruk adalah yang depan, yang mendekati laki-laki. Yang paling dekat dari saf laki-laki. Jadi kalau ini berubah cara sholatnya, berarti Anda melakukan perbuatan bid'ah. Bukan begitu cara menafsirkan ayat dan hadis Nabi alaihissalam. Kita beragama berdasarkan contoh. Bukan berdasarkan seorang ulama, habib, kiai, tidak. Acuan kita beragama adalah Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, waktu. Yang kelima adalah waktu. Bolehkah seorang misalnya mengerjakan salat subuh jam 4 malam, jam 4 pagi, jam 3 pagi? Ya, misalnya seorang mau pergi ke luar negeri atau ke luar kota dengan menggunakan pesawat, ya. Lalu dia pengen supaya di airport ini takutnya nggak ada waktu buat salat subuh karena dia langsung take off, nggak ada subuh langsung. Sementara rumahnya jauh dari airport misalnya, lalu dia bangun jam 3 sudah siap-siap dan dia tunggu, waduh ini sudah jam 4, saya butuh waktu 1 jam untuk sampai airport. Bagaimana kalau seandainya saya dahulukan sholat? Jadi dia tahajud juga, subuh juga, ya dia berangkat langsung. Setelah subuh dia berangkat, padahal belum masuk waktu subuh. Kita bilang boleh? Tidak boleh. Karena belum masuk waktunya. Karena Allah telah menentukan waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, tidak bisa
dipercepat lebih dari waktunya dan tidak boleh diperlambat lebih melampaui waktunya, ketetapan waktunya. Yang terakhir adalah 4. Nabi menetapkan itikaf tempatnya di masjid. Bolehkah seorang itikaf di rumah? Itikaf bukan di rumah. Kalau di rumah namanya semedi, itu namanya. Bertapak di rumah itu. Namanya berdiam di rumah. Allah tetapkan tempat itikaf itu masjid, wa antum aakifuna fil masajid. Jadi tidak boleh orang yang beritikaf di rumah, mungkin silakan dia berniat itikaf, tapi pahalanya bukan pahala itikaf karena ditentukan tempat itikaf itu yaitu di masjid. Perhatikan 6 ya, untuk mengetahui suatu hal bid'ah yaitu sebab, kemudian sebab, kemudian jenis, kemudian jumlah, ukuran, cara, waktu, dan tempat. Demikian para jemaah sekalian yang bisa jelaskan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan jelas apa yang kita paparkan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan Ustaz atas pemaparannya dan penjelasan materi yang telah disampaikan barusan. Barakallahu fikum. Demikian tadi sesi pertama telah kita ikuti dan simak bersama. Selanjutnya kita masuki sesi kedua, yaitu sesi interaktif tanya jawab. Kami mengundang para jamaah untuk bisa langsung bertanya kepada Ustadz dengan menekan tombol raise hand, atau bisa juga menulis chat di kolom chat yang akan kami bacakan pertanyaannya. Nampaknya kami melihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz. Baik, Ana bacakan ya Ustadz ya pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama dari Ahwat ya. Bismillah, Ustadz mau tanya, 40 harian meninggalnya seseorang, apakah itu bid'ah dan bermaksiat kepada Allah? Bagaimana kita menyikapinya apabila diundang oleh orang yang dekat dengan kita? Bolehkah kita ikut mendengarkan tausiahnya tanpa ikut acara ngaji-ngajinya? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan yang keduanya ada, Ustadz. Melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Izin bertanya, apakah perlu kita memberitahu orang, misal salah satu hal dilakukan tidak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika orang tersebut jadi marah-marah dan merasa tersinggung kalau diberitahu? Syukron Pak Ustadz. Jazakallah khair. Dakwah, berdakwah, menasihati orang lain, itu namanya dakwah. Apa itu dakwah? Hakikat dakwah adalah mengajak orang lain kembali kepada Allah. Itu hakikat dakwah. Mengajak orang lain kembali kepada Allah. Bukan kembali kepada kelompok, bukan kembali kepada selain Allah, apapun itu. Dakwah itu mengajak manusia kembali kepada Allah. Dan Allah Jalla wa'ala mengajarkan kita dalam mengajak manusia kembali kepada Allah dengan cara hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu memiliki makna yang luas. Hikmah maknanya adalah menyesuaikan diri, melihat situasi dan kondisi. Hikmah juga memperhatikan otoritas. Siapa saya dibanding dia terhadap dia? Apakah saya punya otoritas untuk menyampaikan nasihat kepada orang itu? Allah Jalla wa'ala menjelaskan adanya otoritas dalam berdakwah. Kaitannya dengan mengingkari kemungkaran. Dalam konteks mengingkari kemungkaran. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' bi lisani wa illam yastati' bi qalbi wa dzalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran, tadi disebutkan melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan contoh, maka dia rubah dengan tangannya, kalau tidak mampu maka dengan lisannya, kalau tidak mau dengan hatinya. Ini bicara otoritas.
Siapa yang bisa mengingkari kemungkaran dengan tangan? Yang punya kekuatan. Siapa yang punya kekuatan? Penguasa atau orang tua, ayah. Jadi yang berhak bertindak tegas itu pemerintah atau orang tua, ayah di sini. Satu. Yang kedua, kalau tidak mau dengan tangan, dengan otoritas, dengan kekuatan, maka dengan lisan. Pertanyaannya, kita berilmu atau tidak? Kita tidak berilmu. Ilmu kita pas-pasan. Maka cukup ingkari dengan hati. Tidak perlu kita menyampaikan dengan lisan. Kemudian yang ketiga, orang itu tidak mendengar karena kurang dekat. Jangan setiap kita melihat ada kemungkaran, ya ada sesuatu yang tidak sesuai, contoh di masjid misalnya atau di mana, kita langsung tegur, Pak, itu salah, nggak ada tuntunannya. Lalu Anda siapa? Justru menimbulkan mudarat. Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita, berdakwah itu dengan hikmah. Lihat siapa saya, siapa dia. Saya tidak punya hubungan apapun. Dekatkan dulu diri kita kepadanya. Kalau udah dekat, maka dia akan dengar. Kita tidak dekat. Misalnya, saya pernah loh para jemaah sekalian, sholat di Masjid Kerinci. Masjid Al-Ihsan itu, ya, di Kerinci itu saya sholat. Setelah sholat, saya duduk sejenak setelah dzikir, kemudian ba'diyah, sambil menunggu waktu kajian dekat situ lokasinya. Di sebelah saya itu ada orang dzikir sampai goyang-goyang, la ilaha illallah, sendiri, sampai suaranya mengganggu gitu. La ilaha illallah, illallah. Padahal dia karyawan, tapi suaranya sampai mengganggu, udah gitu gerakannya bikin kita pengen tegur. Cuma lagi, saya siapa gitu. Saya tidak kenal dia. Itu bukan otoritas saya, tapi hati sangat mengingkari. Ini perbuatan yang tidak ada tuntunannya. Cara berzikir seperti ini tidak ada. Apakah cukup? Cukup. Karena kalaupun kita akan menyampaikan, kita bilang, Pak, Bapak tahu tidak, zikir seperti itu tidak tuntunannya, tidak ada contohnya, kira-kira mendengar atau tidak akan mendengar. Dia akan berpegang dengan apa yang beliau dapatkan warisan dari gurunya. Jadi yang ada ribut. Jadi tanggung jawab kita siapa? Yang harus kita tegur? Anak kita. Adik pun cuma lisan. Kakak tidak berhak jambak, nendang, narik. Sholat kamu nggak boleh. Yang berhak bertindak dengan tangan, ayah. Kakak tidak berhak. Dia hanya lisan saja. Jadi supaya apa? Supaya mengingkari kemungkaran itu tetap bermaslahat. Makanya kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, mengingkari kemungkaran kalau berakibat, ya, mengakibatkan timbul mudarat yang lebih besar, maka jadi hukumnya haram. Karena tujuan mengingkari kemungkaran adalah menghasilkan maslahat. Tapi kalau ada dampaknya yang timbul malah mudarat, jatuhnya haram. Jadi pertimbangkan maslahat dan mudarat, yang pertimbangkan. Apakah saya dosa kalau saya tidak menyampaikan? Tidak. Kan sudah mengingkari hati. Kan mengingkari hati, kecuali kalau di keluarga. Kita diam, kita sampaikan. Kita bertindak kalau itu anak kita, istri kita. Ya, dia jilbabnya misalnya tidak syar'i, kita bilang, jilbab kamu tidak syar'i, itu jilbab kamu itu ketat itu, kamu ganti. Terserah saya, baru kita tindak. Kita sebagai suami wajib bertindak. Jadi lihat otoritas kita. Kalau adik kita gimana? Adik kita ini yang cewek, misalnya perempuan, dia pakai jilbab agak ketat begitu, kita nasihatin. Lalu kita nggak terima, nggak didengar. Lalu kita ambil, kita gunting-gunting jilbabnya, nggak boleh. Itu bukan otoritas kita. Otoritasnya itu otoritas ayah kita. Tapi kalau ayah kita udah meninggal, ya ibu. Jadi orang harus tahu, pertama, ilmu sebelum mengingkari kemungkaran. Yang kedua, ya, apakah dia punya otoritas atau tidak. Ya. Yang ketiga, pertimbangan maslahat dan mudarat. Pertimbangan maslahat dan mudarat ketika akan mengingkari kemungkaran. Mau mengingkari kemungkaran, akhirnya digebukin. Gimana? Misalnya kita di jalan, lalu ada anak muda minum-minum, ya, minum-minum beralkohol sambil main gitar, lalu kita samperin gitu. Tahu nggak minum alkohol itu haram? Haram hukumnya, tahu. Kira-kira kita digebukin kita. Jadi lihat
mudaratnya, maslahatnya. Oh, saya kalau ngomong digebugin nih. Jadi pertimbangkan mudarat maslahat. Tidak semua kebaikan disampaikan. Tidak semua kebenaran disampaikan. Perhatikan. Laisa qaidah. Laisa kullu haqqin yuqal. Tidak semua kebenaran disampaikan setiap saat. Perhatikan. Tidak semua kebenaran disampaikan setiap saat. Lihat, ini majelisnya siapa? Ini majelis apa? Oh, ini majelisnya awam. Teman-teman gua yang awam. Kayaknya nggak pasti kalau sampaikan di sini. Jangan disampaikan. Oh, ini tepat ini majelisnya, tempat mereka kumpul, tepat nih kalau saya sampaikan. Sampaikan. Wala yuqalu li kulli makan. Tidak disampaikan ke semua tempat. Wala yuqalu li ba'd rijal. Tidak semua orang disampaikan kebaikan, kebenaran. Lihat orangnya bagaimana. Apakah dia menerima? Orangnya legowo. Apakah orangnya ngeyel? Lihat. Di keluarga kita pun beda-beda karakternya. Jadi ilmu itu penting. Tapi cara menyampaikan dengan benar itu lebih penting. Dan kita menyampaikan kebaikan dan kebenaran harus dengan hikmah. Melihat situasi dan kondisi. Allahu a'lam. Baik. Yang pertama, pertanyaan saya tidak jawab karena terlalu dini untuk ini, ada ini, begini. Yang lain lah, yang lebih, saya minta yang lebih ringan aja lah. Jangan yang terlalu berat-berat, bid'ah. Karena tidak semua dari kita yang hadir di sini atau yang nanti melihat YouTube-nya, wah ini Ustadz ini bid'ah ini nanti dibilang ini. Tidaklah, kita hanya ingin mengatakan, yuk beramallah yang mensucikan hati. Apa aja itu amal yang mensucikan hati, ya silahkan lihat. Gitu loh. Kenapa kita harus beramal karena Allah? Kenapa kita harus beramal mengikuti tuntunan Nabi? Karena itulah yang mensucikan hati. Kalau hati sudah suci, maka dia melahirkan amal yang soleh. Itu saling berkaitan itu. Itulah hikmahnya mengapa Allah dan Rasulnya melarang bid'ah. Karena implikasinya ke hati. Kalau bicara hati panjang gitu. Ya, baik. Satu lagi kalau ada, kalau enggak kita tutup. Masih ada Ustadz, terima kasih. Jawabannya tadi semoga bisa dipahami oleh penanya, 2 pertanyaan tadi. Selanjutnya Ustadz, pertanyaan ketiga dari Bu Indah Darsono. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya apabila diundang mengikuti pengajian yang di dalamnya ada dibacakan Yasin, tahlil, tahmid, dan sebagainya, setelah itu barulah tausiah. Jika kita datang pada saat tausiahnya saja, bagaimana hukumnya? Kalau itu hanya pengajian, bukan acara apapun, maka datang telat, datangnya kita prediksi, oh jam segini baru mulai ngaji, ya datanglah pada saat kajian, boleh. Boleh, asalkan kajian itu memang murni kajian. Ya, bukan acara ini, acara itu diisi oleh kajian, bukan. Tapi murni kajian, tapi diawali dengan baca. Ibu-ibu kan biasa tuh, ya kan? Saya pernah bahkan di beberapa daerah itu kayak saya pernah ngisi di Tangsel, saya pernah ngisi di mana gitu. Saya datang loh, sabar Ustaz, sabar. Saya suruh sabar. Kenapa? Ibu-ibu lagi pada baca selawatan, ibu-ibu lagi pada baca ini. Jadi kita nungguin di ustadznya ini tuh loh. Saya pikir kalau ustadznya datang, ya berhenti. Enggak, jadi ustadz nungguin. Berarti kita maklumi, makanya justru saya nggak bergabung. Setelah mereka selesai melakukan ritual-ritual yang biasa mereka lakukan sebelum pengajian, ya baru saya hadir, baru mulai kajian. Begitu. Jadi selama kajian itu murni kajian, maka hadiri, apalagi ustadznya betul-betul menyampaikan ilmu dalam kajian itu, maka itu sangat baik sekali. Demikian mungkin yang bisa sampaikan kajian ini, ya Wallahu ta'ala alam. Saya kira cukup ya kajian kita pada pagi hari ini. Ustaz. Masih ada satu sih Ustaz sebenarnya. Hah? Masih ada satu lagi pertanyaan sebenarnya. Itu aja, nanti biar moderator yang jawab ya. Masya Allah. Jazakallah khair. Saya kira cukup, insya Allah. Ya. Baik. Barakallahu fiik. Yang penting menangkap pesan-pesan yang penting dari kajian kita apa dari. Jadi saya nggak mau kajian di hadis kelima ini tentang bid'ah, nggak gitu. Intinya adalah kenapa kita harus mengikuti Nabi dalam beramal? Karena dalam mengikuti Nabi dalam beramal itu dapat membersihkan hati. Kalau hati udah bersih, pasti akan bahagia. Kalau udah bahagia, pasti yang ada amal soleh yang kita rindukan. Bahkan kita nggak nyaman lagi sama maksiat itu. Intinya begitu.
Intinya amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi yang jauh dari bid'ah itu akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Nah, hakikat ibadah itu akan kita rasakan, yaitu apa? Mencintai Allah dan taat. Ingat, syirik itu merusak hubungan, hancur itu, gitu. Karena memberikan hati, kayak misal artis-artis selingkuh. Kenapa? Karena dia memberikan hati kepada selain pasangannya. Nah, itu syirik itu. Ya kan? Kemudian beda, udah nggak ada etika. Sama teman didengar, ya kan? Sama orang lain curhat, tapi sama suami nggak curhat. Itu kan etikanya kan jadi nggak diperhatikan gitu loh. Nah, bidah ini merusak etika. Wallahu taala alam. Subhanallah bihamdik, syara la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.